Di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue gimana gue berhenti mengkonsumsi gula-gulaan selama 2 minggu yang ngebikin muka gue yang awalnya kayak gini ya, itu pipinya cabi, jerawat di mana-mana. Pokoknya gue nggak pede sama sekali. Tapi setelah gue cut tuh selama 2 minggu, jerawat gue udah mulai berkurang dan akhirnya hasilnya kayak gini. Apa aja manfaat positifnya? Kita langsung aja bahas. Nah, jadi sebelum ke pembahasan, gue mau cerita dulu sedikit alasan kenapa gue mau berhenti konsumsi gula-gulaan. Karena gue udah capek sama diri gue sendiri yang kayak gini. Kenapa gue tiba-tiba kok bentukan gue tuh hancur kayak gini ya? Padahal dulunya sebelum gue kuliah gitu ya gue nggak bisa tuh nyari makanan sendiri. Karena pada saat gue kuliah, ya gue beli makanan bebas. Tapi bebasnya bukan makanan-makanan kayak daging gitu, nggak cukup duit gue ya. Contohnya, gue beli mie. Kalau misalnya lu anak ini Trisakti, atau lu anak Untar, atau lu anak-anak Jakarta Barat ya, kita biasa beli makan tuh, makan mie ropang tuh ya. Ropang terus campur sama nasi goreng. Jadi mie goreng campur sama nasi goreng tuh. Terus proteinnya cuma telur doang. Dan minumnya juga minuman manis. Kayak misalnya es teh manis. Yang ngebikin bentukan gue tuh kayak gini akhirnya. Sehingga gue udah nggak pede lagi nih. Terus juga ya, itu gue sering banget sariawan. Udah bibir gue gampang pecah-pecah, ya kan. Sariawan juga gampang. Terus juga kulit gue jerawat, berat gue juga berlebihan. Dulu pokoknya pada saat gue kecanduan gula, itu nggak nyaman banget. Jauh beda sama sekarang. Nah, akhirnya gue cari tahu sendiri nih, gimana sih caranya buat nurunin berat badan? Gimana sih caranya buat ngilangin jerawat di muka? Akhirnya gue Google, ketemulah. Ini kan banyak channel YouTube ya. Dia menyarankan buat apa? Buat kita stop gula. Jadi gue stop gula tuh selama 2 minggu. Apa aja yang gue rasain? Yang paling gue rasain, itu gue kaget bener. Gue ngeliat di timbangan itu kan gue beratnya pada saat itu 85, 84. 3 hari gue stop gula, itu udah langsung turun tuh. Langsung ke 82. Karena apa? Karena dibahas juga ya di studi JAMA Internal Medicine ini bahwa kalau kita misalnya stop gula tambahan itu, kita akan menurunkan berat badan yang signifikan selama 10 minggu. Jadi 2 minggu aja udah banyak menurunin berat badan, apalagi 10 minggu. Itu yang pertama tuh, manfaat yang gua pertama kali rasain ketika stop minuman-minuman manis atau stop mengkonsumsi gula-gulaan di makanan gua juga. Efek yang kedua nih, kalau misalnya kita stop konsumsi gula selama 2 minggu, itu jerawat kita itu bakalan jauh berkurang. Gusi kita itu nggak gampang lagi berdarah. Bibirnya tuh juga nggak gampang pecah-pecah. Alasannya kalau kita mengurangi tadi gula-gula di makanan kita, itu inflamasi di kulit kita yang terjadi akibat mengkonsumsi gula itu ya, inflamasi protein itu di kulit kita, itu jauh berkurang juga. Sehingga nanti apa? Proteinnya tuh sehat. Kulit itu juga ikutan sehat. Protein kita tidak rusak, menjadi namanya advanced glycation end product. Jadi itu protein yang rusak karena terkena gula. Ya, jadi kalau kita stop gula, jadi proteinnya itu sehat. Nah, kenapa gusi kita bisa ibaratnya nggak berdarah-berdarah lagi kalau gosok gigi ya? Lu mau gosok pakai gosok sikat toilet juga itu nggak bakal berdarah ya. Karena apa? Kalau kita mengkonsumsi gula yang tinggi, kebutuhan vitamin C kita itu juga ikut naik. Tapi ketika kita stop konsumsi gula, kebutuhan vitamin C kita itu juga sedikit. Udah cukup dari makanan hewani. Karena gula dan vitamin C itu struktur kimianya sama. Jadi kalau dia mau masuk ke sel, itu dia compete, yaitu berkompetisi. Jadi semakin tinggi gula kita yang kita konsumsi, makanya vitamin C kita juga harus semakin banyak. Nah, yang keempat, apa sih dampaknya terhadap tubuh kita? Tubuh kita bakalan mempunyai energi yang lebih tinggi sehari-hari. Jadi kita nggak lemes, nggak ngantukkan lagi di siang hari, sehingga kita bisa lebih produktif. Karena ketika kita mengganti sumber energi kita, bukan dari gula lagi, tapi dari lemak, kita bakalan memakai lemak di tubuh kita sendiri. Lemak di tubuh kita sendiri itu banyak banget simpanan kalorinya dibandingkan dengan simpanan karbohidrat atau gula di tubuh. Makanya tuh kita bisa nggak habis-habis tuh energi kita kalau kita udah bergantung sama lemak sebagai sumber energi. Kedua, kalau kita nggak mengkonsumsi gula, itu nggak akan terjadi tuh ya kenaikan insulin yang drastis. Terus ketika turun tuh insulinnya, karena gula darah kita udah dimasukin semua ke dalam sel sama insulinnya turun. Nah, pada saat turun, disitulah kita lemes, ngantuk, kita nggak mau kerja. Itu nggak bikin kita yang nge-gym juga males, olahraga juga males. Sama juga nih ya, dari testimoni klien gua. Jadi beliau umurnya udah 68 tahun, tapi beliau bilang sama gua pada saat meeting ya, itu gue pertama kali katanya ngerasain tenaga gue balik kayak mahasiswa lagi. Ketika beliau udah stop nih ya, mengkonsumsi gula-gulaan di makanan beliau dan minuman-minumannya juga. Nah, yang kelima ya, kita bakalan apa? Bisa memperbaiki mood kita. Karena kita tadi ya, nggak ngebikin hormon insulin kita naik turun. Oke, karena ada di studi ini ya, kalau kita membatasi atau mengurangi atau stop karbohidrat atau gula, kita juga bisa mengurangi kemungkinan kita kena depresi. Apalagi kalau misalnya kita makanannya bernutrisi, kayak misalnya daging-dagingan gitu ya. Itu bakalan ngebikin mood kita stabil dan kita bakalan happy terus setiap harinya. Itu gue rasain tuh ya, pada saat gue stop gula, terus gue mulai makan-makan yang sehat, ya kan? Itu gue udah nggak depresi lagi. Ya walaupun gue masih jelek di cermin, terus gue nggak depresi. Terus gue masih ada semangat buat nge-gym, buat memperbaiki diri. Nah, yang keenam juga nih, tidur kita bakalan jauh lebih baik. Kita bakalan lebih nyenyak tidurnya. Karena seperti yang dibilang di studi di sini ya, konsumsi gula yang berlebihan itu berhubungan dengan tidur yang buruk. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak bisa tidur,
susah banget tidurnya, insomnia, segala macam ya, teman-teman bisa langsung cut aja gulanya. Oke, kita ganti sama makanan bernutrisi supaya nanti tidur kita maksimal. Kalau tidur kita bener, nanti hormon production kita, terutama hormon laki-laki kita itu tinggi. Kalau tinggi, bakar lemaknya cepet. Terus juga bentuk otot juga semakin cepet. Nah, yang ketujuh, kita bakalan naikin fungsi otak kita. Ya, fungsi kognitif kita. Kita tidak akan mengalami yang namanya apa? Namanya tuh brain fog. Ibaratnya kita kayak orang dongo, kita bingung ya, ngelamun-ngelamun dongo ya. Atau misalnya kita ngerjain sesuatu, ya, kita bisa fokus tuh. Ya, kita nggak cepet capek. Baru baca 2 paragraf, 2 kalimat, capek gua. Pantesan lu goblok. Nggak. Jadi gitu ya. Jadi efeknya adalah kita bisa meningkatkan fokus otak kita ketika kita kerja atau ketika kita lagi belajar. Jadi kita bakalan lebih gampang hidupnya. Karena sama ya. Ini di studi ini juga, di studi neuroscience, kalau misalnya kita mengurangi asupan gula, kita bakalan meningkatkan fungsi kognitif kita. Dan kita bakalan mengurangi anxiety atau merasa cemas nih terhadap suatu hal. Yang kedelapan, kita bakalan punya gula darah yang stabil. Ya, kita nggak bakal kena yang namanya diabetes kecuali kita makan karbohidratnya kebanyakan. Misalnya kita stop gula nih, tapi kita makan nasinya kebanyakan. Sama aja bohong, Bang. Itu nasi, itu gula juga. Jadi kalau misalnya kita stop gula, kita juga sebaiknya kurangi karbohidrat dan kita ganti dengan makanan-makanan hewani. Oke, contohnya ayam, sapi, kambing, dan hewan-hewan lain. Jadi tenang aja ya, walaupun kita nggak makan gula, kita bisa memproduksi gula di tubuh kita. Oke, kita nggak bakalan mengalami yang namanya gula darah rendah. Kita bisa memproduksi gula dengan proses yang namanya gluconeogenesis. Kita juga dengan mengurangi gula, kita bakalan terbebas dari tadi ya penyakit diabetes tipe 2 itu. Yang ke-9 ya. Nah, kita juga bakalan lebih aman ya, jauh lebih aman dari penyakit jantung, Pak ya. Karena apa? Kalau kita stop gula-gulaan sama kurang-kurangi karbohidrat, kita bakalan apa? Mempunyai nilai trigliserida yang rendah, di bawah dari 100 atau di bawah dari 150. Sehingga kalau kita cek darah, nanti kita cek kolesterol, itu trigliserida kita bakalan rendah. Sehingga trigliserida atau lemak di dalam darah itu sedikit. Jadi kemungkinan kita kena serangan jantung atau penyumbatan di pembuluh darah itu jauh banget berkurang. Karena kita pakai semua lemaknya sebagai energi, kita nggak nyimpen lemak terus dengan mengkonsumsi gula yang banyak. Nah, yang terakhir, yang ke-10 ya, kita bakalan aman nih dari penyakit-penyakit kronis. Karena gula itu atau karbohidrat itu, kalau kita konsumsi banyak-banyak setiap hari, itu akan menyebabkan tubuh kita mengalami hyperinsulinemia. Ya, jadi kebanyakan insulin yang diproduksi sama organ pankreas kita. Karena dia pengen masukin gula di sel-sel di tubuh kita. Ya, dia pengen masukin itu, tapi kita makan kebanyakan. Jadi pankreasnya produksi terlalu banyak. Akhirnya sel kita jadi kebal, nggak bisa masukin gula. Akhirnya gulanya berkeliaran di darah, ya makanya gula darah kita tinggi walaupun kita puasa. Itu yang nggak bikin kita apa? Punya diabetes, penyakit di mata, ya katarak, Alzheimer, penyakit hati, penyakit ginjal, semua penyakit deh, semua penyakit organ. Jadi kalau kita udah cut gula dan stop karbohidrat atau kurangi karbohidrat, kita ganti sama makanan-makanan yang bernutrisi dari hewani seperti carnivore diet contohnya, kita bakalan sehat, langsung berasa tuh efeknya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ngelakuin diet carnivora atau diet kita makan hewani yang full hewani sampai kenyang sampai puas dan kita bisa tetap turun berat badan, bahkan di studi Harvard ini ya yang dilakukan di sekitar 2000 orang ini, mereka mampu stop dari obat-obatan diabetes tipe 2 dan juga mereka juga berhasil stop injeksi insulin. Jadi mereka nggak pakai insulin lagi nih. Sebanyak berapa persen? Sebanyak 92% ya. Jadi itu udah banyak banget orang yang ngelakuin diet ini dan mereka berhasil jadi lebih sehat. Nah, kalau teman-teman mau dibikinin menu makanannya apa aja, termasuk juga bahan-bahan makanannya itu kita beli di mana, link-link pembelian yang enak-enak tuh di mana, sama kalau kita cheating di luar makan di mana, termasuk juga program latihan harian yang efektif nurunin berat badan dan bentuk badan proporsional dari 30% kayak gini ke 15% kayak gini. Teman-teman bisa langsung join atau daftar di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin dari awal sampai akhir supaya kita bisa hidupnya lebih sehat dan punya badan yang proporsional. Segitu aja video dari gue, semoga membantu.